Bingung. Udah di start juga ya. Nggak prepare. Sakit ya kayaknya. Apa itu? Hmm. Enak aja. Lemet ubi nih. Enak lemet ubi daripada pisang. Mana nih belum tentu tahu. Kalau ya, ya apa lah ada gula. Untuk apa nih? Untuk. Ada dia lebih. Oh, untuk. Oh iya iya. Orang Jawa kan tuh untuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. My beloved students, hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ya kak. Nah, last week I have asked you to, minggu lalu kalian sudah ustazah suruh untuk mencatat new words, kata-kata baru dari bab ini ya. Semua ustazah suruh kalian untuk mencatatnya. Nah, ini juga ustazah suruh kerjakan. Aja PR-nya Ustazah. Oh iya kak, nanti ini kita bahas ya nak ya. Oke, the tax office. Ayo dibuka buku kakak, dibuka bukunya. Habis itu di checklist yang benarnya mana, oke? Yang mana benar? The tax office. Kita lihat tax office ya kak. Ini yang benarnya ya. Jangan yang mengikut dari ini. Kita mengikut dari gambar. Jadi kalau the tax office is, kalau ada yang benar silakan di checklist, dan kalau kurang silahkan ditambah. We will talk about the tax office. The tax office is on the left. Ada yang bikin on the left? Ada yang bikin on the left? Kalau belum silakan ditulis. Is on the left, next to the bank. Next to the bank. Across from the post office. Across from the post office. Oke. Ustazah, Ya. mana kayak gini Ustazah. The tax office is on the right and opposite the bank and post office. Office kak ya. Dia di sebelah kiri itu. Kita berdasarkan si bapak sama si anak ini. Si bapak sama si anak ya. Jadi kalau tax office itu di sebelah kiri kan? Ya kan kak? Kita seolah-olah kita si bapak sama si anak ini loh. Ya kan? Jadi tax office-nya itu di sebelah kiri. Habis itu yang di sebelah kanan itu adalah post office. Sudah kak? Siapa tadi nak yang ngomong itu? Mutia Syarifah Ustazah. Oke, Kak Mutia. Sudah Kak Mutia, paham? Ya Ustazah. Oke. Jadi across from the post office ya, Kak? Ya Ustazah. Oke, very good. Paham ya? The school. Sekarang kita ngomongin the school. The school, mana the school? This one. Oke. The school is on the left.
next to the post office, across from the police station. Ada yang buat seperti itu? Mana Ustazah? Very good, very good. Ustazah. Iya, bagus. The school, Ustazah. the school, kok is on the left? Salah Ustazah kan? Ustazah tadi bilangnya on the apa, Kak? On the left ya? On the right. Jadi, the school is on the right ya. Salah Ustazah itu. The school is on the right, next to the post office, across from the police station. Gitu. Selanjutnya, kita tunjukkan supaya kakak lebih yakin. So, the school is on the right. Ini on the right si bapak sama si anak ini ya, on the right. Next to the post office, di sebelah post office, across from the police station. Di seberang kantor polisi. Oke, kita next. Hospital. Kita lihat hospital. Hospital itu rumah sakit ya. Hospital is on the left atau on the corner. Good, bisa on the corner. Is on the corner. Across from the hospital is on the corner. Kalau ada yang bikin on the left, it's okay. On the left juga, on the corner juga, it's okay. Kemudian, next to, across from the police station, and, coba lihat. Selain dia across from the police station, dia across from the, coba lihat, apa yang di seberangnya? Post office, good. Jadi, the hospital is on a corner, across from the police station, and the post office. Ada yang buat seperti itu, benar kan? Kalau misalnya kalau kurang-kurang bukan berarti salah ya kak. Boleh kakak tambahi. Ustazah, Ya. sebenarnya the hospital is on the right. Itu left kak. Left ya nak ya. Dia sesuaikan dengan si bapak ini, si bapak dan si anak ini. Di leftnya itu left. Next tuh nggak ada, karena dia berada di sudut ini, on the corner kita bilangnya, ya. Tak ada kawan dia di situ. On the corner itu artinya di sudut ya. Kemudian the last. The police station. Police stationnya ada di mana? Look at this. Yeah. The police station is on the corner juga kita bisa bilang. On the corner atau on the left. Kalau kakak-kakak bilang on the left, it's okay. It's on the left, across from dia di seberangnya siapa? Police station. Across from the hospital and the school. Very good, pandai-pandai semua. Ya, bagus. Sudah. Nah, sudah ada banyak yang mengumpulkan catatan ini. But sebenarnya ya, Ustazah apresiasi yang sudah mengumpulkan, berarti mau Ustazahnya tahu kalau dia itu sudah mengerjakan, gitu ya. Mantap. Nah, yang belum silakan dikerjakan. Yang sudah tapi belum mengumpul, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kakak-kakak sudah mengerjakan yang Ustazah suruh. Oke. Nah, jadi sekarang apa gunanya kita mempelajari yang kemarin-kemarin itu? Kemudian apa gunanya kita mengetahui nama-nama benda yang ada di sekitar kita, di sekolah, di rumah, gitu.
Tuh, jadi di sini kita mau bercerita tentang ruangan-ruangan tersebut. Letak-letak dari benda-benda tersebut. Tuh. Kalau tadi kita berbicara tentang letak-letak dari public buildings, ya. Public buildings adalah bangunan-bangunan umum, gitu kan. Jadi kita sudah mengetahui beberapa kita bilangnya position. Talk about position. Ada kata next to, beside, kemudian ada kata in front of, apa lagi? On the left, on the right, gitu kan. Jadi kita tambahi lagi yang kemarin sudah kita buat apa namanya ya. Oke. Nih. Public buildings. Kita tambahin dulu. Nih. Nampak, Kak? Nampak yang saya buka? Nampak, Ustazah. Oke. Position. Apalagi? Under artinya Di bawah. kemudian on, over artinya di atas juga ya. Cuman perbedaannya dia kalau over itu tidak menyentuh permukaan. Tahu? Maksudnya tidak menyentuh permukaan. Tahu flyover enggak? Kenapa dia disebut Tahu, flyover? Ustazah. Kenapa Tahu, Ustazah. kenapa disebut flyover? Karena dia Dia tidak tanah, Ustazah. karena dia nggak nyentuh. Jadi misalnya the plane flies, the plane is flying over our village. Misalnya saya bilang pesawat itu sedang terbang di atas kampung kami. Fly over ya. Fly over, terbang di atas. Ya, jadi over di atas, bukan berlebih. Nanti kalian kiranya berlebih, overdosis, berlebih dosis ya. Fly over terbang berlebih, enggak. Fly over enggak, over itu maksudnya jadi kalau udah roboh dia fly on lah nanti jadinya. Pokoknya dia kalau over itu tidak menyentuh permukaan. Kalau on dia menyentuh permukaan, surface gitu. Kemudian below artinya apa, Kak? Ini biasa dipakai di soal di textbooks ya, di buku-buku ya. Di bawah artinya di bawah. Do the task below, kerjakan soal berikut di bawah ini gitu. Above, ada juga above artinya di atas juga. Ini juga untuk kalau kita berbicara tentang apa,
soal-soal yang ada di buku gitu, sering disebutkan. From the text above, dari teks di atas, gitu dia contoh kalimatnya. Do the task below, kerjakan soal di bawah ini. Gitu ya Kak, itu untuk tulisan-tulisan, kita bilang. Tulisan-tulisan di textbooks, di buku teks. Tuh. Terus, in front of udah ya. Ada pertanyaan Kak? Next tuh udah, beside. Beside sama kayak next to, di samping. Behind, apa artinya behind Kak? Di belakang sama. di belakang. Oke. Among artinya di antara. Among di antara, jadi tapi perbedaannya dia di antara lebih dari dua benda gitu ya. Dua benda. Jadi kalau between kan artinya di antara juga. Tapi untuk yang di antara dua benda. Nah, between. Misalnya kita bilang nih. Tuh. B is, coba kita bilang B berada di antara A dan C. Itu between ini between. B is between A and C. B is between A and C. Nah, kita lanjutkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah. Siapa yang bisa bilangkannya? I want to talk about the position of G here. Kita pakai among apa between? Among saja. Hah? Among. Iya, kita pakai among. Jadi kita pakai among di sini. G is among A, B, C, D, E, F, N, H, I, J, K, L, M, N. Tuh, sampai sini ngerti perbedaannya? Among saja. Among sama between. Oke, silakan dicatat nanti ya Kak, atau kita kirim aja ke grup. Kita kirim ke grup atau kayak mana? Ya. Karena udah dicatat Ustazah. Ya, good. Very good. Kita selanjutnya kita buka lagi buku. Oke. Nah, jadi today kakak-kakak sudah mempelajari tentang, pertama kemarin kita mempelajari an sama the, ya kan? Kemudian kita sudah berbicara tentang singular and plural. Betul kan? Setelah itu kita berbicara tentang position, public places. Oke. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang tenses. Sebelum kita astagfirullah. Sebelum kita membuat kalimat-kalimat, kita mau berbicara tentang tenses dulu. Oke, this one. Ini dia. Nah, we want to talk about something on process, what we call in progress. Suatu yang sedang berlangsung, terjadi. Jadi kalau kakak-kakak lihat gambar ini, nah,
foto kalau kita kan foto kita nggak bergerak ya kak ya. Kalau kalian lihat foto, namanya foto berarti bukan sesuatu yang bergerak. Kalau yang bergerak kita sebut dengan video ya. Nah, jadi kalau foto itu dia kegiatannya kayak gitu terus kan, ya kan? Nah, berarti kalau di sini kita bisa bilang bahwa namanya Udin ya, Udin. Si Udin sedang membantu bapaknya memompa ban, ya kan? Ini yang kedua kita bisa bilang si Dayu lah ini misalnya. Dayu sedang membantu ibunya menyiapkan makan malam, gitu. Ini misalnya Siti dan keluarganya sedang sarapan. Ini Edo, bukan Edo ini, Beni. Beni sedang mandi, kan? Lina sedang belajar bahasa Inggris. Udin dan Beni sedang belajar mengerjakan tugas bahasa Inggris. Semua pakai sedang. Siti sedang membersihkan tempat tidur. Siti dan keluarganya sedang menonton TV. Gitu kita bisa bilang. Jadi kalau dalam bahasa Inggris yang sedang-sedang itu gitu kita bilangnya pakai apa dia tensesnya? Present continuous tense. Present continuous tense. Lupa kakak. Bentar ya. Belum habis kan Tante? Berapa menit lagi? 4 hari lagi kan? Udah sampai celana yang dalam. Iya, apa ini? Dicapai enggak? Ini dia bocor. Bukan bocor. Oh, kita Ustazah bagikan aja ininya ya Kak, materinya ya Kak. Iya. Present continuous namanya adalah present continuous. Tunggu ya, kita share. Tante. Lagi dia makan. Iya maksudku, biar gak bau lucanya. Belum bau. Tunggu sampai bau kali. Kita buka. Ustazahnya tadi lupa mah. Katanya. Enak mereka makan. Enak. Ini dia. Oke. This one. Gampang sekali kalau present continuous tense itu. Karena dia tidak ada nominal verbal di sini. Jadi dia sedikit aja. Cuman saja lupa meletakkan ada disebut dengan adverb of time ya. Kita sebut dia dengan keterangan waktu atau adverb of time. Misalnya now, sekarang, bisa right now, sekarang juga artinya. Kemudian at present ada, kita bilang at present. Kemudian ada at the moment, kita bilang at the moment. Kemudian ketika dalam percakapan ya Kak ya. Ketika dalam percakapan ketika kita berbicara seperti ini. Look.
atau kita bilang listen. Berarti sesuatunya itu sedang terjadi kan? Something is going on. Gitu, sesuatu sedang terjadi, kita bilang misalnya itu seperti itu. Oke. Nah, kakak-kakak kok sepi nih kayaknya. Dengar kan? Dengar? Halo? Oke. Oke, masih bersama Ustazah kan? Stay tune ya. Oke. Oke. Nah, jadi present continuous tense itu adalah kegiatan yang sedang dilakukan pada saat sekarang. Sekarang ini sedang kita lakukan. Nih seperti kita sekarang ini kita ngapain ini? Studying English. Tuh, kita sedang belajar bahasa Inggris nih sekarang, sedang. Ini yang kita disebut dengan present continuous tense. Yang sekarang ini sedang kita lakukan itu present continuous tense. Nah, pattern-nya ya Kak ya. Kita lihat apa? Bentuknya, rumusnya, polanya itu seperti ini. Subjek, kemudian dia harus pakai to be. To be yang kita pakai adalah is MR, kemudian tambah verb, kata kerja. Kata kerjanya jangan lupa tambah ing. Kemudian ditambah objek atau pelengkap. Nah, ketika dia negatif, kita tambah not di to be-nya. Nah, kita tambah not di to be-nya. Setelah to be